memang ajangnya itu kan ajang untuk kontes itu kan karya belakang hasil karya dari yang sudah dipersiapkan. Nah, kalau itu tidak dinilai itu sama saja tidak menghargai karya kami. Tapi karena kita sudah kecewa ya jangan harap kalau datang ke sini dikasih kopi. Nah. Halo pecinta modifikasi truk Indonesia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Samir. Di video kali ini saya akan sedikit klarifikasi mengenai diskualifikasi yang di kontes Bandung kemarin, karena banyak dari para subscriber yang minta dibuatin video klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di Bandung Auto Fest kemarin. Dan kali ini saya akan menjawab permintaan atau request dari para subscriber. Pertama, saya ucapkan terima kasih para subscriber yang sudah mensupport channel Slamet Jaya sampai detik ini. Oke, mari kita langsung panggilkan mandor besar kita, karena kemarin juga dia yang ikut forum. Jadi setelah kita datang terlambat, kita diadakan forum sama untuk berembuk, padahal sudah jelas bahwa di rules itu tertulis bahwa peserta yang datang melebihi batas waktu dari regulasi bisa denda kalau nggak salah per jam 100. Dan waktu kita datang terlambat sama kru Izzat Putra, kita disuruh bikin forum lagi, dan mandor kita yang lebih tahu karena dia yang membantah paling keras. Oke, mari kita panggilkan mandor kita. Nah, ini mandor besar. Gimana, Mas? Kemarin kru kita sudah berdebat cukup panas ya. Ya, panas sekali itu bisa Edi. Karena katanya Ada toleransi. Tapi kenyataannya digagalkan. Panitianya harus sekolah lagi mungkin. mungkin harus sekolah. Mantap, Mister. Mungkin kurang lengkap kalau cuma saya. Karena di sini juga kedatangan Om Irul Explore selaku Peserta di Bandung Auto Fest kemarin. juga didiskualifikasi Yang juga. juga ikut diskualifikasi. Pokoknya karoseri Suba yang didiskualifikasi itu Izzat Putra Karoseri dan juga Slamet Jaya. Padahal jauh-jauh hari seperti yang para subscriber tahu, truknya Om Irul itu sudah dilembur dari pagi sampai siang ketemu pagi lagi. Nah ini Langsung kita panggil orangnya saja. Alhamdulillah datang. Benar. Jadi kita memang kemarin berangkat itu konvoy di jalan. Saya ceritakan kronologinya ya. Ya, dari awal aja biar Ini sama dengan yang di channel saya maupun di channel Izzat Putra maupun di channel Sony dan BMC. Jadi kita berangkat konvoy tengah malam. Sekarang itu khususnya di jalur Pantura mungkin ya, saya nggak tahu kalau di jalur selatan atau jalur tengah. Solar maksudnya. Khususnya di jalur Pantura itu terjadi pembatasan pengisian solar. Nah, jadi setiap truk itu hanya 200.000, dan itu pun di pom itu baik di pom Pantura maupun di rest area dan sama. Ngantrinya banget beneran. Dan sampai di keluar tol Paster itu sedang ada, nggak tahu itu perbaikan jalan atau apa yang sehingga lalu lintas itu terhambat banget sampai sejauh mungkin itu berapa, ada perlambatan di situ aja udah ada 1 jam mungkin. Dan ternyata kita sampai lokasi
gerbang spot Jabar untuk rekaman video di HP saya, di admin saya itu 10.17 kita sudah rombongan yang paling depan sudah masuk gerbang. Bang. Dan sampai terakhir 10.22 alias 7 menit. Jadi kalau dihitung, kalau saya patokannya tetap 2 menit telatnya karena 10.17 Sudah masuk yang gerbang paling itu ya, depan Om? sudah masuk. Karena kita kan konvoy rombongan. Konvoy rombongan. Dan di situ kita tidak tahu kalau masuk itu ke kiri terus muter. Karena yang kelihatan dari luar itu di tikungan itu bahwa truk itu yang kita ambil yang terdekat ke kanan. Soalnya ya dari panitia juga kalau saya yang lihat ini ya tidak ada yang mengarahkan. Ya. Itu ada yang sempat nunjukin, jadi rombongan yang paling depan itu pemimpin konvoy itu diarahkan ke kanan, jadi enggak yang belakang ke kanan semua. Iya berarti kan menunjukkan Ada itu miskomunikasi mungkin bagi panitianya Iya, atau akhirnya terus yang selanjutnya katanya harus ke kiri, dan itu di situ kita akui memang batas waktunya kan jam 8 itu 15 menit, jadi 8.15 itu tidak kena denda, dan ditambahi waktu 2 jam kemudian itu dengan ketentuan denda 100.000 per jam, sehingga kita kena 200.000 dan kita sudah sepakat atau musyawarah berunding dengan panitia bahwa kita dikenakan denda 200.000. Itu setelah kita sepakat, kita tunggu. Oke. Saya selanjutnya keluar dari forum itu. Saya juga keluar itu. Ya, saya prepare ikut, saya masang spoiler, saya ikut ngelap-ngelap, dan ternyata sekitar hampir jam 1 saya dapat kabar bahwa kita kena diskualifikasi. Kita diperbolehkan menempati slot, tapi hanya display, tidak penjurian. Siapa yang nggak sedih kira-kira kalau yang lain di juri, kita di situ baris dengan kita armada full spec. Ada masuk kategori gitu lah. Kalau ada ekstrim ya, Ada promotion ya ada, cat ya ada, pokoknya komplit. Tapi kita tidak di juri, bayangkan. Kalau kamu coba, kamu jadi anak sekolah, kita perumpamaan aja. Dikasih CPR. Di situ yang lain dinilai, kita nggak dikoreksi. Jangankan dinilai, kita sama-sama ngerjakannya. Pastinya kan. Tak kasih contoh lagi, penerbangan aja yang harusnya itu on time dari bandara satu ke bandara yang lain itu aja masih bisa delay karena faktor cuaca mungkin bisa. Karena gini, kita itu tidak melihat, kita itu cuma melihat prediksi waktu, tidak melihat kalau misal yang enggak, maksudnya yang tidak teringan terjadi itu loh. Seperti misal kayak solar ngantri macet di jalan. Kita kan masuk kota Bandung kota juga macet. Keluar Pasar itu sudah mulai macet itu. Kereta api yang dia udah punya lajur. Iya, sendiri khusus. Sendiri aja. Nggak ada kereta api jalurnya itu dilewati bis kecuali yang persimpangan ya. Iya. Itu aja masih bisa terjadi keterlambatan. Dan itu kita manusiawi lah. Apalagi Indonesia yang penuh toleransi. Kita berharap saat itu dengan 2 menit sing wingi sing telat melek dino mengi minggu-minggu dino wis di lampu lempur esuk tekan esuk meneh nganti ora turu sikil nasire balik basane. Kurang tahu kalau di daerah Subah itu karoseri terbesar makanya di dunia ya. Kalau saya tahu ya, jadinya kurang memahami, kurang bijaksana, selanjutnya tidak perlu diikuti. itu yang kontes itu. Iya. Tapi gini, Master Juprit. Jadi ini kan mau ada kontes lagi nanti. Kita ikuti ya. Oke. Kita lihat aja. Yang tidak ada kebijakan itu kita tinggalkan saja. Ngapain? Negara aja dibuat itu dengan kebijakan. Undang-undang toleransi. Undang-undang aja pasti ada pasal-pasal yang kebijakannya. Jadi contoh seperti itu kita harapkan kita tidak memaksa, kita sama sekali tidak ada ambisi untuk meraih trofi. Tapi setidaknya kan kita dinilai. Ya, tapi kita ya tetap bikin armada kontes yang sesuai regulasi, yang sesuai kategori. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kenapa kita nggak toleransi lah? Yang disayangkan lagi kayak seperti panitia itu tidak menghargai jerih payah kita semua ya Om. Betul. Tidak menghargai
persiapan kita dari jauh-jauh hari sampai lembur-lembur, sampai ya pokoknya sampai kepala di kaki di kepala. Iya, sampai kalau ceritain ya, saya dari berangkat sampai hari Jumat itu loading, sampai malam aja saya nggak makan. Saya baru makan itu ketemu habis maghrib malam Sabtu. Ya karena saya di situ fokus ketika kita membawa armada bagaimana. Tapi sama sekali dalam tanda kutip saya tidak ambisi untuk dapat trofi. Tapi saya berharap ketika saya mengikuti suatu kompetisi, saya ikut penjurian pasti. Kalau dapat trofi atau tidak itu bonus dari juri. Ya, bonus. Kita sama sekali walaupun saya sebagai dari awal sudah gembar-gembar menjadi media partner, saya jauh-jauh hari sudah cek lokasi spot Jabar. Tapi sama sekali saya tidak ada pingin kong kali kong antara saya dan panitia atau saya dan juri, enggak. Tapi setidaknya saya berharap di situ penjurian. Itu sebagai bentuk dari juga menghargai kamu ya Om, penjurian ya Om. Saya pengen majunya dunia modifikasi. Ya mungkin kalau kita terlambatnya sampai 5 jam atau setengah hari, mungkin kita datang maghrib, ya oke itu mengganggu ya. Kita sadar diri. Tapi bayangin loh 7 menit loh. 7 menit kalau kalian ibaratnya gosok gigi aja mungkin gosok gigi belum selesai ya. Selesai itu masih di sini mumpluk. Masih mumpluk. Masa iya kita nggak toleransi. Ya pokoknya diingat kita nggak ambisi tapi kita butuh toleransi. Itu aja. Biarkan orang lain dan Tuhan saja yang menilai. Buat panitia selanjutnya ya tolonglah kalau kena nggak sampai minimal 5 jam atau itu tolonglah. Dan gini mungkin oke lah, penilaian kan dimulai hari Sabtu kecuali Demlo hari Jumat. Mungkin dari armada itu yang ikut Demlo cuman Counter Explore. Mungkin sanksinya ya udah Counter Explore yang nggak ikut Demlo hari Jumat tapi bisa penilaian hari Sabtu. Katakan kalau itu memang mau ngejar penjurian. Dan saya tadinya katanya kan untuk penjurian itu terus semua berjalan ya. Penjurian semua kelas, ternyata kemarin nggak ada berjalan. Juri yang kemarin keter. Juri yang kemarin. Demlo ya, oke Demlo penjurian tetap jalan. Tapi yang itu juga perubahan kan artinya? Iya. Peserta toleransi. Kenapa saat itu tidak? Saat artinya kita loading itu situasional itu harus perlu. Kita pakai hati nurani lah. Nurani itu di saat itu bisa mengalahkan segalanya. Mengalahkan ego, mengalahkan dan lain-lain. Betul. Pokoknya saya sesalkan kejadian itu karena tidak ada nuraninya aja. Nurani dan toleransi. Kalau menurut sampean ya, kecewa nggak? Kecewa banget dan sedih banget. Memang itu yang di video Solidan BMC, saya nangis ya. Sampai Om Erul nangis karena itu. Saya nangisnya bukan gela karena saya gelo kira trofi gitu, enggak. Tapi di situ dimana proses dari tim. Mungkin saya nggak ngadepin tim di Slamet Jaya, tapi saya yakin Slamet Jaya juga melakukan hal yang sama dengan Asep Putra, berjuang mempersiapkan armada kontesnya. Dan ini aja kan ini memang armada belum jalan ya. Belum jalan. Memang dipersiapkan untuk kontes. Sama yang terekspor itu. Tim di sini juga serius untuk menggarap armada kontes dengan harapan majunya dunia modifikasi. Iya, kalau itu pasti. Untuk masalah disiplin mungkin kita bisa perbaiki ya, karena kita ini bukan di militer. Nah, kalau di militer mungkin oke, karena memang itu dari masuk sampai semua pendidikan tingkat apa itu semua memang dengan disiplin. Disiplin itu diatur untuk disiplin. Disiplin. Tapi kalau ini kan, kecuali kita di dalam pendidikan, terus kita ada ngamuk-ngamuk, mungkin kita bikin kegaduhan, bikin onar, diskualifikasi, oke lah. Dan untuk kalian tim yang sudah protes atas keterlambatan kami, terima kasih. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bisa dinilai sendiri, silakan Maniak ya. Iya. Nah, silakan Maniak yang menilai lah. Dan selamat untuk pada yang sudah mendapatkan trofi. Jadi the best. King of the King. Pokoknya saya legowo tapi ya sedih. Kita karena orang Jawa kita harus juga legowo ya. Iya. Karena legowo. Dan di situ kita buktikan tidak ada yang ngamuk dari Asep Putra maupun dari Slamet Jaya, tidak ada yang ngamuk. Mister Juprit yang biasanya ngamuk pun terlihat kemarin baik saja dan masih bercanda. Tersenyum. Dan saya pun di hari
sampai hari Sabtu pagi siang itu di situ tak bikin enjoy. Nah itu tandanya kita itu legowo, tapi ya sekali lagi tadi itu semoga karyanya itu dihargai gitu aja. Karena kita di sana memperlihatkan karya. Betul. Di sini itu bukan kita apa ya istilahnya Sok-sokan lah. Sok-sokan. Memang ajangnya itu kan ajang untuk kontes itu kan karya memperlihatkan hasil karya dari yang sudah dipersiapkan. Nah, kalau itu tidak dinilai itu sama saja tidak menghargai karya kami. Betul. Bayangin aja lah jadi untuk yang nonton di channel Slamet Jaya Karoseri ini. Untuk kalian yang punya pendapat lain silahkan di kolom komentar. Kalau mau nanti bikin video selanjutnya klarifikasi, oke kita bikin lagi. Tapi kalau mau datang pun juga nggak apa-apa. Datang juga nggak apa-apa. Ya yang penting sambut dengan terbuka ya Om. Yang penting jam kerja. Tapi karena kita sudah kecewa ya jangan harap kalau datang dikasih kopi. Sanggup sendiri. Tidak ada toleransi. Oke mungkin itu ya. Jadi kita nggak usah ngomong panjang lebar, dinilai sendiri aja. Dan kita nikmati ya untuk videonya, voice-nya Armada Mendik Wangi, dan juga Armada yang lain. Kalian lihat. Oke, mungkin cukup sampai segini video klarifikasi dari saya dan mandor besar juga Om Irul. Itulah tadi ada lebih juga. Itu pejangan. Dan tadi adalah aspirasi atau pendapat atau unek-unek kami yang terjadi saat kemarin diskualifikasi di sana. Bagi Anda yang suka dengan video kali ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.